Yo, kembali lagi di channel Whatever I Post. Di sini saya sedang berada di Rawapening ya, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Rawapening itu suatu kayak apa ya? Kayak legenda, cerita legenda gitu. Mungkin kita bisa sharing-sharing sama warga lokal juru kunci Rawapening sendiri. Jangan kemana-mana, tetap lanjut bersama saya. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Samsul Hadi. Samsul Hadi. Bapak Samsul Hadi itu sebagai apa, Pak? Kalau di Rawapening, apakah penunggu atau juru kunci atau yang lain-lain? Enggak, saya yang punya rawa. Berarti Bapak yang mengelola rawa yang sebegitu jembarnya. Ya, enggak gitu juga. Oke Pak, saya dari channel Whatever I Post ingin bertanya, kayak sharing lah Pak. Aja Pak to, Mas. Aku saya nom. Mas saya. Oke Mas, Mas Samsul. Saya mau nanya Mas, kayak gimana sih sejarah singkat dari Rawapening itu sendiri? Sejarah singkat. Jadi aku tuh sejarawan, Mas. Sing yo cok krungu-krungu ngene ya. Karena saya kan warga sekitar Rawapening. Jadi ketika berbicara sejarah ya yang saya dengar dari mulut ke mulut gitu. Karena saya bukan sejarawan. Beda kalau sejarawan ketika mengkaji pasti yang detail-detail gitu ya. Oke, kalau Rawapening dulu ini sebenarnya ini sebuah kampung. Cuman pada saat itu ini ada beberapa sejarah ya, ada banyak sejarah yang kemudian bisa kita baca di artikel-artikel maupun kita tanyakan ke orang-orang. Banyak versinya. Cuman yang familiar adalah Baru Kelinting. Dulu ada Baru Kelinting itu yang apa? Baru Kelinting kan ular ya Mas. Ular. Sosok ular itu. Sosok ular. Entah ada yang bilang ular, ada yang bilang naga. Nah kemudian Baru Kelinting itu ini versi yang saya ketahui. Iya. Dia bertapa kan gitu, melingkari gunung Telomoyo. Pada situ kemudian pada suatu ketika masyarakat desa yang sekarang menjadi rawa ini mau mengadakan pesta rakyat lah katakanlah gitu. Kemudian mencari hewan buruan. Nah pada saat istirahat karena capek nggak dapat hewan buruan, salah satu dari penduduk di situ itu kayak pakai benda tajam itu mukul-mukul di bawah, tapi kemudian keluar darah kan gitu. Nah setelah pada tahu ternyata itu sosok ular yang kemudian dipotong badannya, tubuhnya itu dibawa pulang untuk dijadikan pesta gitu. Nah kemudian konon katanya kepala dari ular itu menjelma menjadi anak yang ya amit-amit nyun sewu. Nah, itu kurang banyak gudik gitu, jadi bau gitu. Kemudian datang ke desa dia mau meminta makan gitu. Padahal di situ pesta, dagingnya banyak. Kemudian mau minta makan karena tubuhnya yang bau dan itu penuh luka itu. Kemudian ditolak, justru malah diusir. Kemudian anak itu kan sakit hati, jalan pulang ketemu sama Mbok Rondo. Mbok Rondo itu juga maksudnya ya masyarakat situ. Oke. Nah cuman Mbok Rondo itu punya hati yang lebih mulia daripada masyarakat yang lain. Kemudian anak itu dirawat, dikasih makan, sebagian ada punya daging itu kemudian dibagikan ke anak itu. Nah terus karena sebagai rasa terima kasih, ketika berpamitan si anak itu ngomong, "Mbok nanti naik lesung sama pakai gayung gitu." Lesung sendiri itu apa Mas? Lesung itu yang buat numbuk padi itu. Iya.
Nah kemudian habis pamitan ternyata si bocah itu datang ke tempat pesta. Dia menancapkan sebuah lidi, barang siapa yang bisa menjabut itu mau dikasih hadiah gitu. Cuman ternyata dari sekian banyak orang nggak ada yang bisa jabut. Padahal cuman sebatang lidi ditancapkan gitu. Tancapkan ke tanah gitu. Ke tanah. Nah, oke, karena habis itu dijabut ini sama si baru ini sama bocah itu tadi. Nah, akhirnya keluar mata air yang sangat besar, kemudian sekarang menjadi rawa pening. Nah, itu salah satu versi sejarah. Kalau ada kesalahan ya sejarah itu kan banyak versinya ya. Gitu. Kemudian si Mbok Rondo ini karena sudah dikasih weling atau dikasih nasihat sama si baru kelinting tadi, terus akhirnya selamat. Nah, menggayuh lesungnya sampai di daerah sana, kemudian memukulkan gayung itu ke kayak apa ya, besi atau kayu gitu, di suaranya tung tang gitu. Jadi sekarang jadi tuntang. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman cerita dari Mas Samsul Hadi ini. Banyak kesinambungan antara Gurung Telomoyo sama Rawa Pening itu sendiri menjadi sebuah legenda. Oke Mas Samsul, saya mau nanya lagi, kira-kira boleh nggak ini? Oh boleh Mas. Boleh sekali. Tapi mohon maaf ini saya nggak punya apa-apa untuk Mas Samsul ini. Itu urusan belakangan aja Mas. Oke. Mas Samsul, dari sebegitu luasnya Rawa Pening itu sendiri, di tengah-tengah rawa itu kan kayak banyak sekali apa ya, eceng gondok ya Mas. Eceng gondok. Terus mungkin di dalam air ini kayak banyak sekali hewan-hewan. Iya. Bukan hewan sih sebenarnya, ikan sih lebih tepatnya ya. Iya, hewan air Mas. Iya, hewan air. Juga bagian dari hewan. Iya, kok saya ngomongnya ribet ya, segini. Enggak usah ngajak berantem. Kira-kira apalagi tuh Mas yang ada di Rawa Pening itu sendiri? Ya banyak Mas yang ada di Rawa Pening itu. Banyak hal yang bisa didapatkan di Rawa Pening. Yang jelas banyak ikannya. Ada mujair, ada nila, ada wader, ada petok, ada gabus, ada belida, ada toman, bahkan juga ada bulus. Bulus itu sing kayak kura-kura itu, tapi yang atasnya panjang itu. Dan itu bukan tergolong hewan yang dilindungi gitu. Maksudnya ketika kita dapat masih boleh untuk kita konsumsi ya. Beda kalau sama penyu ataupun kura-kura gitu. Nah, itu banyak sekali yang ada di rawa. Makanya di sini banyak nelayan yang kemudian menangkap ikan untuk penghidupan sehari-hari, nanti dijual dan lain-lain gitu. Nah, yang hijau-hijau itu namanya eceng gondok Mas. Itu juga meskipun bisa dibilang itu apa ya, hama rawa gitu, mengganggu nanti nelayan untuk mencari ikan, karena ketika semakin banyak rawa akan semakin menutup kan gitu. Tapi eceng gondok juga punya ada manfaatnya gitu. Jadi bukan sekedar hama gitu, tapi mempunyai apa ya, manfaat itu ya. Mas, kita kan tadi jalan nih dari sana terus sampai sini tuh kok kayak banyak banget tuh, apa itu yang dijemur itu apa? Eceng gondok ya, itu eceng gondok Mas. Jadi masyarakat sekitar Rawa Pening juga ada yang mencari eceng gondok, bukan hanya mencari ikan dan hewan-hewan yang ada di rawa, tapi juga mencari eceng gondok. Kemudian nanti dikeringkan. Ketika sudah kering, baru nanti dibuat kerajinan tangan. Bisa jadi tas, bisa jadi sendal, topi, kursi dan lain-lain, keset, karpet, itu bisa. Nah, itu salah satu manfaat dari eceng gondok itu sendiri. Cuman kemarin dari SMK Bawen itu pernah menemukan satu produk dari pemanfaatan eceng gondok itu, yaitu briket. Briket itu pengganti arang. Jadi gambut yang ada di bawah rawa itu nanti diambil, kemudian nanti dicampur sama eceng gondok yang udah kering. Di situ dipadatkan jadi arang. Oke, paham.
ini apa Mas? Eceng gondok bukan? Ya ini eceng gondok, tapi sekarang belum ada yang memanfaatkan daunnya. Kebanyakan yang ada di Yang dijemur itu, pinggiran tadi dijemur itu kan batangnya ini. Jadi dipotong bawah sini, nanti sampai sini, kemudian dikeringkan. Gitu. Lucu ya, kayak eceng gondok teman-teman. Ini eceng gondok Mas. Jangan bercanda, nanti ketika berantem kecebur Mas. Mas Samsul Hadi Ya. mau nanya lagi ini, soalnya penonton banyak yang kepo gitu, kayak nelayan di sini itu kalau mencari ikan dengan cara apa Mas? Mencari ikan dengan berbagai cara, banyak cara yang digunakan masyarakat sekitar yang profesinya sebagai nelayan itu untuk mencari ikan itu banyak sekali. Ada yang pakai jaring, kemudian ada yang pakai wuwu itu kan perangkap. Oh iya iya. Kemudian ada yang jolo bahasanya, Iya. yang pakai jaring kemudian disebar itu. Iya. Kemudian ada yang pakai apa, beranjang. Kalau beranjang itu kayak kotak persegi, itu nanti ada jaring kayak yang dinaik itu ya. jaring dinaik turunkan sambil di Gil. apa, engkol. Nah, itu nanti ada ikan yang lewat, nah keangkat. Itu juga. Kemudian banyak yang nombak, banyak yang nembak, banyak yang mancing, banyak sekali. Jadi yang penting mereka dalam menangkap ya hewan-hewan yang ada di rawa pening, ikan dan lain-lain, jangan sampai pakai obat, pakai setrum, jangan sampai pakai. Tapi pernah nggak sih Mas kejadian itu ada orang itu mau apa ya, kayak mau mencari ikan tapi dengan cara kayak ngebom lah atau nyetrum? Kalau ngebom sementara belum ada, cuman kalau nyetrum sama kadang ngobat itu dulu hampir pernah ada, cuman ada teguran dari masyarakat sini. Karena itu kan bukan masyarakat sekitar rawa pening ya. Kalau masyarakat sekitar rawa pening saya rasa mereka sudah menyadari bahwasanya ketika pakai obat nanti ketika ikan malah keracunan semuanya, ya sudah, yang mengkonsumsi juga ikut kena dan juga nanti populasi ikan akan berkurang. Jadi justru yang pakai kayak gitu orang-orang luar yang datang ke sini, tapi alhamdulillahnya sudah ditegur, masyarakat sudah sadar terkait itu. Gitu. Karena kalau pakai obat itu kan bukan hanya ikan-ikan yang besar, tapi ikan-ikan yang kecil, bibit-bibit kan juga ikut mati. Gitu. Pertanyaan terakhir Mas Samsul, kira-kira nih menurut Mas Samsul sendiri, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian atau ya apa ya, tetap terjaga untuk rawa pening itu sendiri? Oke, jadi karena rawa pening ini pemberian dari Tuhan, kita nggak membuat, maka kewajiban kita juga harus menjaga. Kita nggak kemudian punya kewajiban untuk melepaskan benih seberapa gitu untuk nanti baru boleh ngambil, enggak. Kita tinggal ambil. Makanya kita udah diberi kayak gitu, ya udah ayo kita bareng-bareng menjaga kelestarian rawa pening. Menjaga kelestarian rawa pening itu dengan banyak hal. Salah satunya tadi tetap menjaga populasi yang ada yang ada di rawa pening. Kemudian karena banyak juga yang pakai wuwu, pakai perahu, kemudian pakai beranjang yang cenderung banyak bambunya itu, jangan sampai itu nanti menjadi sampah di rawa pening. Karena masih banyak yang belum sadar kalau bambu yang dibiarkan saja di rawa pening itu nanti akan mencemari airnya. Nah, itu nanti ikannya kan juga akan nggak nyaman, kemudian bisa saja banyak yang mati dan lain-lain. Nah, itu harus tetap dijaga. Nah, kemudian ketika memang kita membutuhkan gerakan-gerakan dari masyarakat untuk ayo bareng-bareng kita bersih-bersih rawa pening, ayo bareng-bareng kita melepaskan benih-benih untuk
Rawapening itu lebih bagus. Maka harusnya Rawapening itu menjadi perhatian berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat biasa, tapi siapapun itu yang masih mau peduli sama kelestarian alam, kekayaan yang ada di Indonesia ini. Ayo bareng-bareng kita rawat gitu. Iya. Misal teman-teman pecinta alam, kemudian pecinta lingkungan dan lain-lain, kemudian teman-teman pemancing atau kelompok-kelompok yang lain yang suka tentang eksplorasi alam. Nah itu juga lebih baik, selain kita menikmati apa yang sudah ada, alangkah baiknya kita juga merawat yang sudah ada dan sudah diberikan kepada kita. Itu. Oke, sangat sangat manusiawi sekali Mas dari Mas. Ya, karena Samsul. saya manusia, Mas. Ini Mas, jadi kalau teman-teman yang di luar sana yang di daerahnya tidak ada Rawapening seperti ini, kalau mau ke sini itu jangan khawatir, saya nggak bisa berenang, saya nggak bisa naik perahu, saya nggak punya alat untuk menangkap ikan. Datang saja di masyarakat sekitar Rawapening. Di situ mereka ada yang menyewakan perahu, setum, kemudian ada yang menyewakan beranjang untuk mencari ikan, dan juga untuk keamanan, untuk menghindari orang-orang yang nggak bisa renang kemudian tenggelam, itu ada penyewaan pelampung juga. Jadi nggak usah takut untuk main ke rawa, komunikasi saja sama masyarakat sekitar. Pak, kita dari sana mau ke rawa, kira-kira bagaimana, nanti bakal diarahkan. Teman-teman pengen explore atau jalan-jalan atau cari ikan atau naik perahu, bisa cari di Google ya alamat dari Rawapening itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Samsul telah memberikan sedikit pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di channel Whatever I Post. Dadah.